Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim jarahu. Wa man kana, dan barang siapa yang ada dia tadi itu yu'minu billah, percaya dengan Allah, wal yaumil akhiri, dan percaya akan hari akhir, falyukrim jarahu, maka hendaknya dia memuliakan tetangga. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'budullaha, dan sembahlah kamu sekalian kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu sekalian untuk menduakan dengan Allah sesuatu pun. Jangan dijadikan Allah tandingan. Ini tingkatan yang pertama. Ibadah kepada Allah, jangan mensyirikkan Allah. Kemudian kewajiban yang ketiga, wabil walidaini ihsanan, dan dengan kedua orang tua ihsanan, berbuat baiklah. Dalam ayat yang lain dijelaskan, imma yablughanna kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Itulah ayatnya. Jadi Allah tidak pernah memperinci tentang satu ibadah kecuali ibadah ini. Dijelaskan, jangan malangkeri, jangan ini, doakan kalau sudah meninggal dunia. Kalau di antara mereka itu salah satunya masih hidup dalam keadaan tua, biasanya itu banyak omongan gini. Diperinci oleh Allah. Yang ketiga sekarang, kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Wabidil qurba wal yatama, dan yang ada hubungan kekerabatan berbuat baiklah. Wal yatama, kepada anak yatim. Wal masakina, dan orang-orang miskin. Wal jaridil qurba, dan tetangga yang masih kerabat. Nanti ada bedanya nih. Ada tetangga bukan kerabat, ada tetangga kerabat. Tetangga bukan kerabat berbuat baik, tetangga yang kerabat lebih berbuat baik. Makanya Anda tanyakan, Haidar tidak masuk kemana? Karena wal jaridil qurba. Ya Dar. Nek dendo termasuk kebaikan ya, sedekah. Ai al-qarib minka. Bisa makna di sini al-qarib itu bisa makna dua ini. Ada yang makna qarib itu dekat. Karena kalau secara umum gini, al-jar itu berapa? Arba'in. Arba'in al-bait, 40 rumah. Ya, 40 rumah. Fil jari wan nasab. Nah itu. Jadi kalau sudah dua-duanya hebat ini. Sudah tetangga dekat, sudah nasabnya dekat. Ya Dar. Iya. Ponaan misan. Iya. Makanya enggak hadir tak lakon nabi ana. Iya. Wal jaril bil jambi, wal jaril jambi, ay al ba'id, tetangga yang jauh. Tetangga yang jauh minka, darimu, fil jiwar wan nasab. Termasuk apa? Yang jauh tetangga itu baik secara posisi rumah atau yang jauh dari posisi nasab. Itu. Berarti berapa ini? Yang pertama, ibadah kepada Allah. Yang kedua, jangan menduakan Allah. Yang ketiga, kepada orang tua berbuat baik.
Yang keempat, kepada kerabat, anak yatim, orang miskin berbuat baik. Yang kelima, tetangga yang dekat, baik dekat secara nasab atau rumah. Yang keenam, tetangga yang jauh, baik jauh secara posisi atau dari nasab. 6 ini yang harus diperhatikan. Waqad waradat akhbarun katsiratun, benar-benar riwayat hadis-hadis yang banyak sekali. Fi ikramil jari, di dalam masalah apa? Pemuliaan kepada tetangga. Dalam masalah pemuliaan kepada tetangga. Wal wasiyati bihi minha, dan wasiat bihi dengannya tetangga, minha darinya, kabar-kabar hadis Nabi tadi itu. Sampai apa? Nabi dalam satu hadis mengatakan apa? Jibril itu sering menwasiati diriku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai seolah-olah begitu seringnya, seolah-olah tetangga ini dapat warisan. Jadi yang deketi. Nah, ini diperinci. Kalau buat makanan, ojo tonggo kayak ambudit tok, baunya tok, jangan. Iya. Embo wingi samar kebengen iku ganggu tangga enggak? Ndak. Bahagia mereka. Iya. Alhamdulillah. Ila RT ini tidak teko. Hah? Rapat. Amin ya. Oh gini, wal wasiatu bihi, berhenti ini, wal wasiatu bukan wasiat dengannya tetangga. Min hadal hadis. Nah, gini, min hadal hadis. Di antaranya itu hadis ini. Itu. Hadis yang kita baca ini, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaro. Wa minha, di antaranya annahu sallallahu alaihi wasallam qol li ashabi. Nabi pernah qala menyatakan di ashabi kepada para sahabatnya. Ma taquluna fiz zina. Ma taquluna fiz zina. Menurut kamu sekalian bagaimana itu zina? Ya, menurut kamu sekalian bagaimana itu perbuatan zina? Qalu, mereka para sahabat jawab haramun, haram. Harramahullahu wa rasuluhu fa huwa haramun ila yaumil qiyamati. Yang Allah dan Rasulnya senantiasa mengharamkan itu zina. Bahwa haram. Maka itu adalah haram ila yaumil qiyamati. Sampai hari kiamat ya Rasul. Jadi kadang-kadang ini seorang guru itu bertanya kepada muridnya. Terkadang memang tidak tahu. Terkadang untuk memancing omongan tentang keilmuan yang dia dapatkan. Gitu ya. Di antara mereka itu apa? Salah satu kalau saya Habib Al-Jufri, oh bukan yang lainnya. Ketika berdiri nyampaikan itu, setelah selesai kan biasanya gini, wa maguntu illa imtithal amar. Tidaklah aku berdiri ini kecuali perintah. Ditambah lagi, tidaklah aku berdiri ini kecuali untuk membuat bahagia guruku. Apa maksudnya? Bahasanya gini, yang kamu telah ajarkan kepada wahai guru, aku tunjukkan sekarang di hadapanmu. Ini termasuk yang dijalankan Nabi SAW seperti itu kepada sahabatnya. Kalau zina kan semuanya sudah tahu. Tapi kenapa Nabi kok bertanya lagi? Ada bentuk penegasan nanti di sana. Selain untuk memberikan pengajaran juga. Faqala Rasulullah SAW, ya, Nabi melanjutkan, menyatakan apa? La ayyaznya rajulu bi asyrati niswatin. Ada seseorang itu berzina, maaf, dengan 10 perempuan, aisaru alaihi, lebih ringan, lebih kecil dosanya, min daripada ayyazniya, daripada dia berzina bi imraati jarin, dengan istri tetangga. Ini perhatikan.
hadis seperti ini nih bukan memberikan pilihan sama kita, bukan. Oh berarti kalau gitu daripada berzina dengan tetangga, istri tetangga, lebih baik zina sama 10 aja. Enggak 10 aja, 5 aja. Karena Nabi mengatakan 10 tadi, lebih ringan. Bukan. Ini bukan untuk pilihan. Tapi ini sebagai bentuk penekanan bahwasannya haknya bertetangga, kehormatan bertetangga itu amat sangat besar. Tidak akan dia bisa memuliakan orang yang dekat dari dia sempurna, kecuali dia pun akan memuliakan yang jauh. Tidak bisa memuliakan yang dekat, tidak akan bisa memuliakan yang jauh. Gitu maksudnya. Paham nah ini? Jadi bukan pilihan itu. Gue dipikir pilihan. Sumakola. Kemudian Nabi melanjutkan. Mata kuluna fisarikoh. Menurut kamu sekalian, bagaimana itu masalah pencurian itu? Pencurian. Qalu, mereka para sahabat menyatakan haramun. Haram. Haramahullahu wa rasuluhu. Allah mengharamkan itu sarikoh wa rasuluhu. Dan rasulnya. Fahiyya maka itu sarikoh haramun. Haram. Ila yaumil qiyamati. Sampai hari kiamat. Nabi menjawab. Faqala, Nabi bersabda. La ayyasriqar rajulu min asyrati abyatin. Seseorang mencuri dari 10 rumah aisaro. Lebih ringan dosanya min ayyasruqa min baiti jarihi. Daripada dia mencuri dari rumah tetangganya. Ya. Makanya kita orang ini gini. Zaman kita ini ya maaf. Memang masalah syariat itu kurang menjadi perhatian. Apa maksudnya? Ini kan dikatakan mencuri kan? Berarti ngambil haknya orang lain. Baik yang dicuri itu benda atau suatu manfaat. Kan tidak boleh. Ya benar? Yang paling gampang contoh. Wifi. Kadang-kadang kan kita orang punya tetangga juga, kita punya wifi. Tetangga kita ngambil wifi tadi itu tanpa ngomong sama kita. Ini mencuri enggak? Mencuri. Haram enggak? Haram enggak boleh. Maka kita ucapkan, ya sudah maafkan. Kalau enggak bisa, datang ke Hendra. Suruh ditutup sama Hendra, diganti passwordnya atau apa. Karena kalau enggak kesian loh. Kesian. Dalam satu ungkapan ulama itu apa? Jangan terlalu menuntut kepada seorang anak. Karena kalau engkau terlalu menuntut kepada seorang anak, maka nanti anak itu akan celaka. Karena apa? Karena terhitung tidak birrul walidain. Ambil contoh paling gampang. Anta wa malu kali abik. Nah gitu kan? Kamu, jiwamu ini, dan hartamu untuk ayahmu. Lah kita sebagai orang ayah, jangan meskipun boleh, mana uang ente? Mana ATM ente? Berapa jumlahnya? 50 juta. Sini buat apa semuanya? Boleh enggak? Boleh. Cuma jangan gitu. Ditakutkan anaknya enggak nerima. Ketika anak tersebut enggak nerima, terhitung apa? Durhaka nanti. Ketika durhaka, justru kekerasan kita di situ membuat anak tadi itu enggak karu-karuan. Itu yang dicontohkan kalau hadir di acara haulnya Abahnya Ustaz Taufik, Habib Abdul Qadir bin Husain, ketika ingin ziarah, ingin berangkat haji pagi hari, ngomong sama anaknya apa? Tidak langsung. Anaknya di sampingnya ngomong, kalau pagi itu berangkat ke haji itu enak ya. Tidak langsung. Enak pagi, insya Allah karena pagi itu barokah ya. Jadi kalau berangkat pagi-pagi itu enak. Anak ngerti. Langsung ngomong apa? Abah, biar aku yang nganterkan. Loh, kamu tidak sibuk, tidak sulit, tidak ini. Enggak apa, anak siap, anak tinggalkan semua, anak siap untuk kamu. Berangkat. Andai ngomong, nak, mana mobilmu? Ayo antarkan Abah. Ini nolak. Durhaka. Orang tua hadik, ngerti, cerdas. Anak faham, gaduh. Ngerti ya?
Sama itu. Murid sama guru. Kurang lebih. Ya. Tapi harus, apa ibaratnya? Ente itu berkorban kepada sesuatu itu yang memang dia ngerti makna pengorbanan dari ente. Kalau dia nggak ngerti pengorbanan dari ente, ya sudah. Kita sering disampaikan sama guru kita, Habib Taufik, apa? Lihat anak itu. Diajari yang baik. Diajari baca kitab. Diajari ngerti hukum. Tidak bisa, diajak ke khair. Didoakan. Mau apa lagi? Karena kalau kita nuntut terlalu jauh, sulit nanti. Malah kesian anaknya. Kalau ada keinginan dari seorang tua, dari seorang guru, direspon yang bagus, ya langsung mumpul kan. Langsung. Ya. Ana juga dapat cerita kemarin. Abahnya Habib Taufik itu setiap hari Selasa, zaman itu ya. Setiap hari Selasa pasti datang ke Habib Soleh Tanggul. Setiap hari Selasa. Untuk apa? Untuk mendapatkan barokah dari Habib Soleh Tanggul. Padahal mobil tidak ada, naik bis. Siap Selasa. Dirutini katanya beliau. Cerita sama kita orang. Nah, itu kan pukulan buat kita itu. Itu cambuk buat kita. Nah kita orang ngajak pengajian jauh gini sudah banyak yang datang kok. Loh iya kan? Iya. Terus kita orang pecinta. Nah, tapi kita tidak bisa nuntut terlalu jauh lah. Jangan mengeksklusifkan diri sudah. Ayo yang bisa diajak. Tidak bisa ya didoakan. Mau diapakan lagi? Digeret. Dan tidak perlu. Lain kalau itu min babi tarbiyah ya. Dari pendidikan. Ditanya siapa yang tidak hadir dari murid. Wajib ditegur. Ngerti ini ya? Wah akhir zaman Pak sulit. Yang punya apa ini halaman agak luas. Kadang-kadang sakar PDW kan. Parkir mobil depan pintu rumah kita. Ya apa itu? Haram enggak? Nemen haram nih. Terus kita doakan semoga dengan perbuatan keharuman ini dibalas sama Allah. Jangan sudah. Ya kasih beritahu, jangan parkir di sini ya. Parkir di sini aja. Karena enggak bisa keluar nanti anak. Itu selesai. Akhir zaman. Syariat ya kurang. Ya repot. Memang ini toy, medit kok nih. Justru kita orang yang punya itu seolah-olah kita orang yang tidak punya. Dilok-ilok no tambahan. Ya opo ya. Hah? Hah? Nah iya. Itu. Nih, lah enggak di karcis saya nak. Dilarang parkir sampai gede, sampai banner rusak kena matahari tetap. Nah ya. Ande. Nyu kiri ndak popo kayak kiri di ngarep. Mari selesai. Oh, berat Pak. Zaman sekarang berat, sulit. Ada satu cerita juga, Habib Idrus. Tapi jangan ditiru santri ya. Jangan ini Nana ceritakan aja. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Palu. Itu tiap waktunya beli piring. Piring seng itu. Beli piring seng, beli gelas, seng itu. Untuk makannya santri. Tiap waktunya. Nanti beli, habis. Beli, habis. Diem, tidak ngomong apa-apa beliau, diem. Anaknya bingung. Nah, ini apa tiap waktu beli loh. Tiap waktu beli nih. Terus kok hilang terus? Kenapa ini ya? Ternyata apa? Di bangunan belakangnya situ banyak piring dibuang di sana. Jadi santri itu kalau sudah dikasih makan, setelah makan selesai, tidak dikorak-korai, tidak dibersihkan, dibuang. Habis, diberikan lagi. Kelihatan putranya beliau, kurang aja, dimarahi. Katanya beliau, biarkan, kesian. Pokoknya mau taklim. Itu Habib Idrus. Ya, Habib Umar lain. Iya. Oh, main Singapura. Tahu Singapura ini? Geledakan 5.000. Aman. Nih, sampai kayak ngono loh. Pengorbanannya beliau itu sampai kayak ngono lho. Allah, ndak lutut. Kadang-kadang kita orang jalan aja kayak kelihatan gelas ono iki. Ndak enak di hatiku. Gelasnya sapa iki? Kenapa kok di sini? Kenapa kok gitu? Ini dibuangi loh.
Allahu Akbar. Nutuk wis. Hah? Wis nemen sabare sampai loro-loro bareng. Iya. Wa minha qaulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, wallahi la yu'minu, diulangi lagi, wallahi la yu'minu, diulangi lagi, wallahi la yu'minu, 3 kali. Demi Allah, tidak punya sempurna iman. Demi Allah, imannya kurang. Demi Allah, imannya tipis. Yang ngomong Nabi ini. Qila ya Rasulullah, laqad khaba wa khasara man huwa. Ya Rasul, ini benar-benar rugi. Benar-benar kehancuran, kebinasaan. Man huwa. Siapa dia ya Rasul? Hati-hati. Qala, Nabi menyatakan, man la yu'minu jaruhu bawa'iqahu. Tetangga yang tidak merasa aman dari bawaiknya. Apa bawaik itu? Qalu wa ma bawaikuhu. Apa yang dimaksud sesuatu yang tidak enakkan? Bawaik itu tidak enakkan. Qala syarruhu. Kejelekannya. Tetangga yang tidak bisa memberikan perasaan aman kepada tetangganya. Hatta sholat, hatta ahli Quran. Bukan kafir ya, enggak. Tipis iman. La yu'minu ay la yakmulul iman. Tidak sempurna iman. Semoga dijaga oleh Allah ya. Rawahul Bukhari. Wallahu a'lam bissawab.